Ormas MUI mempertanyakan pendanaan dari Al Zaitun. Panji Gumilang malah mempertanyakan dari mana pendanaan dari Ormas MUI. Tak terima Al Zaitun akan diambil alih oleh Ormas MUI, Panji Gumilang mengatakan ulama model apa itu? Kok nggarong? Ini ditujukan kepada MUI. Panji Gumilang menyebut Ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang malah menantang apakah Ormas MUI bisa membantah perkataan Panji Gumilang itu. Panji Gumilang menuding Ormas MUI sesat dan sarang teroris. Sudah terbukti dengan banyaknya anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Isu Al Zaitun ini sebaiknya diselesaikan. Di era saya Kapolda Jawa Barat, saya menangkap 10-an orang tersangka dan saya proses adalah terkait dengan negara Islam Indonesia termasuk pengumpulan dana. Tetapi waktu saya, karena waktunya terbatas, penahanan 20 hari, perpanjangan 20 hari, saya belum sampai untuk membuktikan apakah aliran dana NII itu terkait Al Zaitun apa tidak. Seseorang memiliki rekening sampai 256, kemudian suatu lembaga mempunyai rekening lebih dari 30 sekian. Ya ngapain banyak-banyak, kementerian yang besar aja nggak punya rekening sebanyak itu. Company besar aja nggak sebanyak itu gitu rekeningnya. Nah tapi supaya tidak menjadi keributan di era tahun politik ini, isu Al Zaitun ini sebaiknya diselesaikan. Kita lacak kemana duit itu ngalir. Apakah uang itu digunakan betul-betul untuk kegiatan pendidikan atau untuk membiayai suatu kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan negara atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya haram menurut hukum. Itu gampang sekali membuktikannya. PPATK sudah memberikan data informasi, tapi PPATK tidak bisa membukanya ke publik supaya tidak menjadi kehebohan di era tahun politik ini yang mengeruhkan suasana. Aparat penegak hukum segera saja menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh PPATK menjadi alat bukti. Nah, untuk itu sekarang sudah terbuka luas gitu ya. Ada rekening yang mencurigakan. Kita punya lembaga yang namanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dan inilah suatu alat bagi penegak hukum, bagi penyidik untuk membuat informasi intelijen yang diberikan oleh PPATK menjadi alat bukti. Jadi dari transaksi yang mencurigakan pada 256 rekening tambah 30 sekian rekening lembaga Al Zaitun, itu bisa diketahui dari siapa saja atau dari negara mana saja atau lembaga apa saja yang mentransfer uang masuk ke rekening itu. Kemudian dari sana juga bisa follow the money. Kalau waktu saya dulu kan belum mengkait ke Al Zaitun, baru karena ingin cepat kita lacak baru NII-nya. Nah, NII-nya sudah terbukti bahwa kegiatan mereka membentuk negara di dalam negara, mereka membentuk pemerintahan, membentuk presiden, kemudian membentuk menteri keuangan, kemudian dia punya undang-undang dasar, dia punya bendera dan seterusnya sehingga memenuhi syarat untuk menjadi membuat negara di dalam negara, artinya perbuatan makar dan dihukum. Nah, mestinya kan berkas saya itu yang sudah berkas Polda Jawa Barat itu bisa dibuka lagi, ditindaklanjuti lagi. Kita harus pertanyakan kepada Bank Indonesia dan OJK. Aturan mereka untuk seseorang membuka rekening di suatu bank atas nama pribadi, apakah boleh lebih dari 10? Nah, karena bank di Indonesia kan nggak banyak, ya bank pemerintah hanya 4 apa 5, tambah bank swasta. Ya kalau sudah 256, kalau banknya dia gunakan hanya 5 bank, berarti satu bank itu bisa sampai 50 rekening kan. Dan sekarang zaman IT, paling gampang bank itu mengkolek rekening itu dalam suatu catatan bahwa Pak Panji Gumilang atau nama lengkapnya siapa, tercatat di banknya itu punya 50 atau 60 rekening. Dari sana dia harus sudah melaporkan kepada OJK, kepada Bank Indonesia,
atau yang lebih spesifik lagi melaporkan kepada PPATK, dan PPATK sudah harus bergerak melacak rekening-rekening tersebut. Dan saya yakin PPATK tanpa laporan dari bank, karena ini sudah menjadi informasi publik dan ini sangat mengganggu situasi keamanan kita. Betul. Ini PPATK sudah turun untuk melacak ke sekian ratus rekening tersebut. Iya. Nah, aparat penegak hukum dia berdasarkan hukum acara pidana dia punya kewenangan menyidik. Kewenangan penyidik itu bisa memanggil, bisa menyita, bahkan sampai bisa menahan gitu. Dan untuk saksi pun kalau tidak datang 2 kali panggilan bisa dijemput. Tetapi PPATK nggak bisa. Makanya apa yang disampaikan oleh PPATK itu baru bersifat informasi intelijen yang harus diterjemahkan menjadi alat bukti. Termasuk juga berkas yang waktu saya jadi Kapolda Jawa Barat yang sekian orang telah divonis itu bisa dibuka lagi berkasnya. Dari mana uang itu dialirkan kemana, siapa yang menjadi presiden, siapa yang jadi menteri, dan lain-lain. Dulu kurang mendapatkan perhatian. Karena apa? Karena dulu belum zaman media sosial seperti sekarang. Nah, sidangnya pun tidak terlalu mendapatkan perhatian luas. Tapi sekarang kan gampang sekali. Begitu ada begini, gara-gara sholatnya tidak wajar gitu, jadi berkembang kemana-mana. Kalau memang terkait dengan pidana, atau kegiatan makar dan lain-lain, ya umumkan saja. Tapi kalau tidak terbukti, tidak terkait juga harus diumumkan supaya tidak terjadi kegaduhan. Ya, kita sebentar lagi akan menyambut pesta demokrasi pemilihan umum. Ya. Supaya tidak terjadi kegaduhan politik, supaya tidak terjadi kecurigaan, harus jelas. Kalau memang bersalah, jangan takut, tindak saja siapa saja. Ini negara kok. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Berkaitan dengan Al Zaitun ini kan ada disampaikan kemudian bahwa penyelenggaraan itu mencapai anggaran 120 miliar per tahun gitu kan. Nah itu kan harusnya ada datanya untuk apa saja, dan itu maju ke depan ya, ini untuk kemana saja, dan kemudian mundur itu masuknya 120 miliar itu dari mana saja, belum lagi yang tidak tersalurkan, yang bukan 120 miliar itu dari siapa saja. Ini harusnya sudah bisa jalan ya. Kecurigaannya itu kan banyak angle gitu ya, banyak dari sudut manapun ya, karena gini, ada satu entitas atau satu orang bahkan mempunyai nomor rekening banyak ya. Ini kan juga sudah bukan itu maksudnya membuka bank itu sehingga semua orang bisa punya rekening banyak sekali. Dengan rekening yang tidak biasa itu pun harusnya sudah ada penelusuran dari dari bank, dan kemudian bank memberikan kepada PPATK. Seharusnya seperti itu, tidak dibiarkan seperti ini. Karena apa? Kalau dibiarkan seperti ini menjadi sulit ya kan, dengan adanya know your customers, adanya PPATK, adanya kewajiban bank untuk melaporkan kepada PPATK kalau ada orang-orang atau entitas tertentu mempunyai rekening yang patut dicurigai, baik dari jumlah maupun alasan transaksi, dan juga ada seseorang atau entitas yang punya rekening sangat banyak. Ini kan tidak bisa sebetulnya, karena apa ya alasannya, dan kemudian mempersulit pengawasan. Kalau dari seseorang itu harus satu rekening atau 2 rekening itu kan udah cukup. Kita akan melihat berapa banyak sih sebetulnya aliran itu. Satu rekening itu bisa saja alirannya sampai 1 triliun pun nggak masalah gitu kan, sepanjang itu adalah dari hasil yang sesuai. Apakah 256 rekening ini ada dalam berapa bank? Kita lihat nanti ya berapa bank. Nah satu bank itu berapa? Nah kita lihat ya, kalau satu bank itu paling 2 apa 3 ya oke lah ya, mesti seperti itu. Tapi kalau banyak sekali itu kan sulit ya. Paling kalau kita punya rekening lebih dari satu rekening di satu bank itu karena mungkin terkait dengan penggajian. Ketika ngajar di sana harus pakai rekening ini, sementara sudah punya rekening pribadi. Itu ditanya. Nah itu oke, boleh gitu. Jadi ini juga kalau kita akan melihat seperti ini ya, jangan sampai juga lembaga perbankan itu malah menjadi sarana untuk uang-uang yang tidak jelas, yang pada akhirnya yang kemungkinan adalah muara dari hasil-hasil kejahatan, dan juga untuk sarana melakukan pencucian uang, karena itu dari hasil kejahatan itu bisa jadi. Jadi kita harus
harus apa ya, all out ya seluruhnya, seluruh lembaga yang ada untuk menjaga, mengawasi potensi kejahatan ekonomi yang terjadi. Antara lain yaitu lembaga perbankan. Punya rekening banyak pun bukan nama dia, nama orang lain yang ternyata punya dia juga. Ini kan nama yang bersangkutan, dan harusnya kan bank melaporkan kepada PPATK, atau sekarang sudah seperti ini, PPATK-nya boleh bertanya kepada banknya, justru begitu, dan harusnya memberikan suatu tindakan-tindakan kepada bank-bank itu. Yang penting begini loh, sekarang ini kalau tadi Pak Suso mengatakan kita tanyakan kepada peraturan Bank Indonesia maupun OJK, kalau sampai kebijakan nasional kita terhadap industri perbankan ini adalah membolehkan tak terhingga jumlahnya seseorang punya rekening, yaitu kebijakan ini buruk sekali, agak sulit untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat pada perbankan. Ini sangat berbahaya kalau sampai ini di sisi ketika perbankan membolehkan tidak ada batasan untuk seseorang mempunyai rekening dengan jumlah banyak, kan tidak mungkin gitu, itu sangat tidak mungkin. Nah, ini ketidakmungkinan ini kan tidak mungkin langsung PPATK. Kalau menghadapi hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan bagaimana kemungkinan adanya kejahatan keuangan, memang modus itu akan berkembang terus. Tinggal bagian kita yang harus betul-betul penegak hukum, pemerintah, kebijakan industri perbankan, kebijakan industri di Indonesia, dan juga tentang penyelenggaraan ini kan sekarang penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga sosial keagamaan. Ini juga harus dicek, Kementerian Agamanya dicek, kemudian juga mungkin Kemendikbud, karena mereka kan pendidikan, mereka akan ada ijazah. Kalau tadi disebutkan bahwa ada hibah atau apapun itu 30% dari uang negara, itu kita harus audit juga. Kenapa negara mengucurkan sekian? Kalau sampai tidak dipertanggungjawabkan, ada korupsi juga di sini nantinya. Itu memang yang paling penting adalah pembenahan di perbankan, kepatuhan dari bank untuk melaporkan kalau ada yang mencurigakan, termasuk harusnya ketika ada nama yang sama di beberapa nama yang sama di dalam satu bank, itu harusnya menjadi hal-hal yang mencurigakan. Yang terjadi adalah pada umumnya itu adalah ada nama-nama yang tidak patut ya, tidak pantas punya rekening, tapi ternyata itu punya satu orang yang menggunakan nama-nama lain. Nah, ini ada satu fenomena yang agak beda ya, tetapi sekian lama baru terendus sekarang. Justru yang ada teroris itu di Majelis Ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah, jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Saya berpesan, bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap Majelis Ulama yang tidak berakhlak, menuduh orang, baru bertabayun. Pesan, jangan merasa pintar di negara Pancasila ini. Kembalikan semua ke Pancasila. Jangan ke Majelis Ulama. Penghasut. Ciri-ciri penghasut menghukumi baru tabayun. Tidak ada itu. Majelis Ulama telah memvonis sebelum tabayun. Setelah divonis baru akan tabayun. Ini hal yang keluar dari akhlak Islam. Sudah dikatakan komunis. HS Panji Gumilang komunis. Dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Az-Zaitun sesat. Sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Dengan semangat emosional menyampaikan sesatlah, komunislah, kemudian baru tabayun. Semua orang yang sehat akal pikirannya itu tidak bakal menerima orang seperti itu. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada
rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambar. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Ormas MUI mempertanyakan pendanaan dari Al Zaitun.
Panji Gumilang malah mempertanyakan dari mana pendanaan dari Ormas MUI. Tak terima Al Zaitun akan diambil alih oleh Ormas MUI, Panji Gumilang mengatakan ulama model apa itu? Kok nggarong? Ini ditujukan kepada MUI. Panji Gumilang menyebut Ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang malah menantang apakah Ormas MUI bisa membantah perkataan Panji Gumilang itu. Panji Gumilang menuding Ormas MUI sesat dan sarang teroris. Sudah terbukti dengan banyaknya anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Lantaran ada saran pondok pesantren Al Zaitun Indramayu diambil alih oleh Ormas MUI, Panji Gumilang marah luar biasa, sampai-sampai menyebut Ormas MUI sebagai ulama yang garong. Ngamuknya Panji Gumilang terhadap ulama yang menyarankan supaya Ponpes Al Zaitun Indramayu diambil alih oleh Ormas MUI, ini dianggap Panji Gumilang dengan melakukan cara pemaksaan lewat mencari-cari kesalahan. Ulama model apa itu? Kok caranya garong? Begitu kata Panji Gumilang. Panji Gumilang pun mempertanyakan pendanaan dari Ormas MUI karena saking jengkelnya dengan Ormas MUI yang dikatakan sebagai garong atau maling. Panji Gumilang tampak begitu kesal terhadap sosok ulama yang menyarankan MUI diambil alih oleh Ormas MUI. Panji Gumilang mengisyaratkan bahwa dirinya bersedia memberikan Ponpes Al Zaitun Indramayu kepada orang lain, asalkan dengan cara yang terpuji dan mempunyai akhlak, tidak mempunyai upaya paksa seperti yang dilakukan oleh Ormas MUI. Tak hanya itu, menurut Panji Gumilang, pihak Ormas MUI juga menyebut bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu haram sehingga tidak boleh menimba ilmu. Panji Gumilang mengatakan kepada seluruh warga Indonesia agar jangan terprovokasi oleh sikap daripada Ormas MUI yang tidak mempunyai akhlak itu. Panji Gumilang juga menyebutkan bahwa MUI telah melakukan tuduhan terhadap Ponpes Al Zaitun Indramayu tanpa tabayun terlebih dahulu. Panji Gumilang juga membantah pernyataan daripada MUI yang mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi di Ponpes Indramayu Al Zaitun. Katanya MUI sudah datang meneliti. Itu hanyalah kebohongan MUI belaka. Saking geramnya dengan Ormas MUI, Panji Gumilang sampai-sampai menyerang MUI dengan menyebut MUI adalah sarang teroris. Panji Gumilang mengatakan MUI telah menanamkan kebencian kepada umatnya, dan justru yang ada teroris itu ada di Ormas MUI, begitu kata Panji Gumilang. MUI hanyalah ormas, seperti halnya Ormas FPI dan Ormas ATI yang dibubarkan oleh pemerintah. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI kepada Ponpes Al Zaitun tidak ada artinya. Itu yang dikatakan oleh Panji Gumilang. Begitu saja berita hari ini, tuliskan opini kalian tentang perkataan Panji Gumilang yang mengatakan MUI adalah sarang teroris. Apakah kalian setuju dengan pendapat Panji Gumilang? Jika kalian setuju, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian kepada Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris. Apakah kalian setuju MUI dibubarkan? Jika kalian setuju, ayo like video ini sekarang juga. Panji Gumilang mengatakan bahwa sudah banyak anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap karena urusan teroris. Dan ini menunjukkan bahwa MUI merupakan sarang teroris. Begitu saja video hari ini. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.